Selamat sore, Bapak, Ibu, peserta webinar Integrasi Ilmu dan Agama. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Zainal Muttaqin Sohro, AIFM. Apakah audio dan video Bapak aman ya? Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah. Cukup jelas suara saya, Hmm. Mas. Ya, udah jelas, Pak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat sehat dan waktu luang untuk menghadiri acara webinar integrasi ilmu dan agama pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan dakwah beliaulah nikmat iman dan ilmu dapat sampai kepada kita umatnya hingga hari ini. Untuk menambah keberkahan menuntut ilmu pada sore hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fiandika Eko Pradipta, moderator webinar sore hari ini, dan akan membersamai peserta selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Webinar Integrasi Ilmu Agama bulan ini mengangkat tema besar Islam dan Ilmu Kesehatan. Webinar sore ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Masjid Kampus UGM dengan mengangkat tema kesehatan secara kafah, bio, psiko, sosio, spiritual. Pada sesi ini, kita akan dibersamai oleh Dr. Zainal Muttaqin Sofro, AIFM. Beliau merupakan dosen Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan area of expertise Medical and Health Science, Sport Medicine dengan research interest Medical and Health Science. Dengan latar belakang pendidikan menempuh sarjana di Universitas Gadjah Mada, mengambil profesi Universitas Gadjah Mada dan doktor di Universitas Gadjah Mada. Sebelum dimulai, kami beritahukan kepada peserta bahwasanya sesi diskusi akan dilaksanakan setelah sesi pematerian. Pun demikian, peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih awal melalui fitur chat Zoom yang nantinya akan dibacakan ke sesi diskusi. Baik, langsung saja kepada Dr. Zainal Muttaqin. Kami persilahkan selama 60 menit ke depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun sadaqallahu adzim. Hadirin peserta webinar yang dimuliakan Allah, sungguh berbahagia pada sore hari ini kita dipertemukan untuk mencoba memahami ayat-ayat Allah yang begitu luas di alam semesta, khususnya di dalam diri kita masing-masing, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat ke-53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yabayyana lahum annahul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah bagaimana kita sebaiknya memandang kesehatan, ya, khusus manusia ini secara kafah atau secara menyeluruh atau secara holistik. Walaupun kita tidak pungkiri ya, di kampus kami, Fakultas
kedokteran sendiri, ya, FKK MK. Ini ada kesehatan masyarakat, juga keperawatan. Ini saya kira tidak kurang-kurangnya lah kita mempelajari tubuh manusia ini, ya, sebagaimana yang sudah dianjurkan dan diharapkan di dalam surat Adz-Dzariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian bakalan perhatikan, kalian pelajari, kalian renungi. Sehingga setiap kami memasuki area kampus, khususnya FKKMK ini, ada rasa gembira, rasa bangga dalam arti kata bahwa betapa kita mempunyai concern yang sangat kuat untuk memelihara ciptaan Allah, sehingga konsisten dengan setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb yang artinya Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga memelihara, ide, memberikan ilmu, memicu kita supaya terus progres, maju, ya. Dan yang paling menarik bahwa ada kerjasama yang baik antara Yang Maha Pencipta dengan yang diciptakan, ya. Di dalam konteks surat Muhammad ayat 7, intan surullah yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Jadi memang betul-betul ilmu kesehatan ini sebetulnya tidak bisa terlepas dari keterlibatan Yang Maha Pencipta. Lebih-lebih di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78, ya, diingatkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, tetapi sekaligus beliaulah yang senantiasa memberikan petunjuk. Nah, ini yang paling menarik karena ada kecenderungan manusia itu merasa bahwa segala sesuatu itu karena usahanya sendiri. Ya. Sampai-sampai diingatkan kala innal insana lalgha arro'a hustagna. Hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah, ya. Jadi memang kita sudah lama kenal istilah kesehatan yang berkaitan dengan bio, psiko, sosio, spiritual, dan tentunya yang paling fasih adalah bidang keperawatan ini, ya. Karena memang memang embedded sudah, ya, bahwa kesehatan bukan hanya sekedar fisik. Dan sebetulnya sejak kami sebagai mahasiswa belajar ilmu kedokteran ada sesuatu yang unik, ya. Kami tidak serta-merta belajar ilmu kedokteran, tapi belajar fisika kedokteran, ya. Dan yang paling menarik di situ dosennya juga betul-betul pure fisika. Beliau seorang pakar geofisika, ya, almarhum Profesor Mugiono, ya. Tetapi sebetulnya kan lebih menarik karena ilmu kedokteran ini harus bisa dijelaskan mekanismenya. Mengapa kami memilih satu bidang apa yang kita namakan physiology atau ilmu faal, ya, yang bisa menjelaskan mekanisme kerja di dalam tubuh kita. Nah, kaitannya dengan kesehatan tadi, kita bisa melihat di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, di sana banyak keahlian, ya. Jadi divisi-divisi, apalagi di rumah sakit ada bagian mata, ada bagian telinga, ada penyakit dalam dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kita betul-betul fokus, ya. Yang kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita terlalu kaku, ya, membatasi diri pada bidang keilmuan tersebut. Padahal yang kita hadapi adalah human being atau manusia atau al-insan yang oleh Allah sudah diingatkan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ya. Jadi mohon
diperhatikan bahwa kata insan adalah sudah mengandung makna harmonis. Ya. Jadi kalau sampai keharmonisan ini terganggu, maka yang terjadi adalah apa yang kita lihatlah disease atau penyakit, ya, yang minta maaf seringkali kita melihatnya dari aspek biologisnya semata. Padahal sebagai manusia ini dalam 24 jam ini tidak terlepas dari aspek psikologisnya, ya. Jadi tekanan darah kita ini akan naik kalau kita melihat yang di hadapan kita agak minta maaf kurang menyenangkan bisa naik, ya. Dan secara sosial kita merasa apa ya terkucilkan dan sebagainya, ini akan juga akan memperparah, ya. Lebih-lebih kalau kita tidak ingat bahwa penyakit-penyakit ini pun kesembuhannya tidak lepas dari peran Allah yang Maha Pencipta. Sampai dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 diingatkan, wa idza maritu bahwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkannya. Kembali kepada kesehatan holistik, ya. Kalau kita mengingat satu hadis Rasulullah yang sangat jelas dan banyak sudah hamba-hamba Allah itu mendengarnya, dikatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya. Idza suluhat sulhal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apakah itu ala wahyal qalb? Ya. Dan yang lebih menarik lagi bahwa kita menghadap Allah itu adalah sebagaimana dalam Asy-Syu'ara lagi ayat 88, ya. Jadi yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi kira ke depan kita perlu fokus selalu pada segumpal daging ini. Mohon izin kami supaya pemirsa bisa mengikuti dengan baik. Kami akan menampilkan beberapa uh, slide, ya, yang mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami apa yang kami sampaikan. Ya. Jadi menarik sekali kalau kita mempelajari bahwa ibadah haji ini ditempatkan di urutan terakhir di dalam rukun Islam, ya. Ibadah haji, ya, sebagaimana kita pernah membaca di dalam surat Ibrahim ayat 37, wa idh bawa'na wa idh, kita sebagai manusia itu diminta mengingat-ingat ini masa lalu yang panjang sekali, ya. Jadi nyaris kita tidak bisa mengingat kalau Allah tidak mengingatkan. Wa idh bawa'na li Ibrahim makanal bait al yusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit taifina wal qaimina war ruk'i sujud wa adzin finnas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi haji seperti kita ketahui, ya, memiliki persyaratan yaitu adanya istita'ah. Di sini kita melihat bahwa ketika Nabi Ibrahim mengundang tamu-tamu Allah itu wa adzin finnas bil haji yatuka rijalan. Jadi yang kita lihat pertama kali, yang kita perhatikan adalah mereka datang dengan berjalan. Memang kedua tungkai ini adalah merupakan kontributor utama untuk memastikan darah ini sampai ke otak maupun ke jantung, ya, sehingga ada makhluk Tuhan seperti jerapah yang lehernya panjang, ya, tetapi kok tidak pernah ada masalah bagi sistem sirkulasi di otaknya maupun jantungnya. Ini menarik.
ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ibadah umroh, ibadah haji, tawaf itu juga menggunakan tungkai untuk berjalan. Bahkan di dalam surat Al-Mulk sekalipun, tuh surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 15, dikatakan bahwa huwallazi ja'ala lakumul ardo dzalulan. Ya. Jadi bumi ini sudah jinakkan. Meskipun beberapa hari yang lalu kita mendengar ada tsunami di Jepang ya dengan skala cukup tinggi 7, sekian. Di sini kita diyakinkan bahwa bumi ini sebetulnya bawaannya itu goncang terus ya, tetapi Allah diizinkan. Dan di situ yang paling menarik dikatakan, waladzi ja'alakumul ardo dzalulan famshu. Nah, famshu fi manakibiha. Jadi diminta kita berjalan di punggungnya. Ya. Nah, sekarang ini sudah banyak orang memahami bahwa dulu itu yang sehat itu ya paling lama 1 jam. Ya. Sehingga saya diberi waktu 1 jam saja ini. Ya. Kemudian silakan beralih ya. Karena kita banyak duduk ini kita bisa-bisa dimasukkan ke dalam kelompok sedenter. Ya. Ini sangat tidak sehat bagi badan kita. Ya. Jadi sekali lagi, wa'adzin finnas bil haji yatuka rijal. Jadi serulah ya supaya mereka itu berhaji. Misalnya mereka akan jalan ya dari sekolah penjuru dan atau dengan menunggang unta yang kurus. Jadi kalau kita menyikapi pergantian tahun itu sebetulnya ya manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok. Satu yang di bawah usia 30 tahun dan yang kedua yang di atas 30 tahun. Yang di bawah 30 tahun itu diberi anugerah yang luar biasa untuk selalu tumbuh terus ya. Nanti puncaknya 30 tahun, tetapi yang sudah lewat 30 tahun maka kemampuannya sudah semakin menurun. Bahkan pengalaman kami dalam mengukur kebugaran fisik atau physical work capacity atau di Leistung Fähigkeit itu dibatasi sampai usia 65 tahun. Ya, ada tabelnya itu berdasarkan luas permukaan badan, usia, kemudian juga jenis kelamin ya, maka kita bisa menentukan berapa sebetulnya uh, physical work capacity individu ya. Tetapi yang menarik itu selepas 65 tahun sudah tidak ada lagi itu tabelnya ya, sehingga kita perlu uh, merenungi kembali apa yang harus kita lakukan kalau usia ini sudah lewat 65 tahun ya, sampai Allah mengatakan bahwa kelompok ini masuk ke dalam asirullahnya, ditahan oleh Allah ya. Jangan menghilang dulu dari permukaan bumi ya. Baik. Jadi sekali lagi dari gambar ini kita memperoleh satu uh, wacana ataupun pemahaman bahwa tidak semua orang ini mampu menggunakan alat geraknya untuk tawaf, untuk sa'i. Ya. Tapi insya Allah kita masih diberi anugerah berupa leher dan kepala yang nanti akan banyak uh, harus kita olah ya untuk mempertahankan kesehatan secara holistik. Baik, jadi menarik sebetulnya kalau kita mempelajari ilmu faal atau fisiologi ya, bahwa kita diberi pengetahuan betapa sistem tubuh ini dipertahankan oleh keseimbangan antara istirahat atau rest and digest dan fight or flight ya, atau kondisi yang siaga ya. Tetapi kalau kita menyadari ya bahwa ternyata konsep yang sampai sekarang masih terus dipertahankan ini justru akan menimbulkan gangguan yang sangat berarti bagi kesehatan. Ya. Jadi kalau kegiatan
manusia itu hanya seperti ini. Ya. Kalau tidak tidur bangun stres, tidur bangun stres. Ini sangat mengancam apa yang kita namakan homeostasis atau steady state bahkan. Jadi menarik sekali kita menyadari ya bahwa kelihatannya mensimplifikasi tapi perlu menengok ya atau membaca surat Ali Imran 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan yang hari terdapat tanda-tanda ataupun ayat-ayat bagi mereka yang mau berpikir ya. Lil albab itu dari jamaknya lub ya. Jadi menjadi albabnya. Siapakah mereka? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah yang dalam keadaan berdiri mengingat Allah, di dalam kondisi duduk pun mengingat Allah, pun dalam keadaan berbaring selalu mengingat Allah. Barangkali kalau kita tidak menggunakan istilah aslinya, pemahamannya menjadi menyempit ya. Maka kita gunakan kata zikir ya. Jadi zikir di sini adalah tidak hanya mengingat tetapi juga menyebut ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dalam keadaan berdiri berzikir, dalam keadaan duduk berzikir, dalam keadaan berbaring berzikir. Dan yang menarik bahwa ilmu kedokteran ini mengakui bagaimana proses belajar itu bisa berlangsung, itu sarannya adalah individu terlebih dahulu memiliki ketenangan. Ya, jadi belajar kalau dengan suasana cemas ya. Ini tadi juga minta maaf ini ada gangguan internet ini. Maaf sebetulnya saya ada sedikit ganggu ya. Jadi, karena kami memiliki kampus yang sangat besar ini ya memang konsekuensinya internet harus betul-betul dijamin running well ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita pernah dengar bahkan sering bahwa dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukan dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah, kalau sudah tenang maka selanjutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Silakan berpikir untuk memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit ya dan bumi ya. Dan yang paling menarik bahwa sebagai manusia konsekuensi dari zikir dan zikir tadi membawa kepada ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina benar. Jadi saya kira ayat ini sungguh luar biasa. Sekaligus menutup kesenjangan ya apa yang dipelajari di dunia kedokteran itu. Kalau tidak rest and digest, yang ada adalah fight or flight. Ya, sehingga mudah sekali dalam kehidupan sekarang ini kita jumpai ya. Apalagi di tahun 24 ini ya. Jadi sekali lagi kalau tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai kondisi diri sendiri ya yang sering kita dengar ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya ya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Baik, jadi mohon diperhatikan sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau waktu itu kita bagi menjadi malam dan siang hari, nampak di sini bahwa dalam kondisi tidur
tenang, ya, maka kemunculan penyakit sangat terbatas. Ya, ini pengalaman kami waktu di Mekah kemarin juga menghadapi kasus ketika sedang tidur pulas, tiba-tiba dibangunkan ada jamaah yang sesak nafas, ya, kena asma. Ya. Kemudian juga ada kasus-kasus seperti ulcer crisis, ya, gangguan mah yang cukup berat, ya. Tapi yang paling menarik di sini bahwa dalam kondisi yang begitu tenang, ya, insya Allah penyakit itu uh, sulit menghampiri, ya. Tetapi menjelang bangun di pagi hari, ya, bermuncullah berbagai penyakit, ya, ada radang sendi, ada pilek-pilek, ada migrain, ya, bahkan sampai yang berat ini bangun tidur myocardial infarction, jadi infak jantung, ya, yang sangat mematikan, juga bisa sudden cardiac death, ya. Kemudian juga ada gangguan nutrisi di otak, ya, yang bisa mengantarkan individu stroke, ya. Jadi pada prinsipnya siang hari ini menjadi masuk akal ketika penyakit itu bermunculan. Mengapa? Karena sesuai dengan gambaran yang ada di slide ini, ya, jadi bangun tidur itu yang terjadi adalah kondisi fight. Nah, fight itu menyerang, ya, or flight, ya. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, ya, bangun tidur yang dipegang bukan tasbih, maaf, tetapi gadget, ya, yang isinya itu yang memang minta maaf, ya, mudah sekali untuk memicu kita emosi sehingga cocok dengan apa yang ada dalam slide ini. Fight or flight. Oke. Okay? Menyerang atau lari ketakutan, ya. Nah, maka bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ini yang para saintis terus mencoba merenungi, mempelajari, ya, bahkan munculnya ilmu yang ada sekarang ini kan diawali dengan seorang cendekiawan yang begitu penasaran, ya, curious, ya. Beliau di kamar bayi melihat bayi-bayi yang belum cukup umur kok kebanyakan matinya itu karena apa? Jantung itu menjadi pelan, kemudian saluran pernafasannya tercekik. Ini namanya bradikardi dan asfiksi, ya, sehingga eh, jiwanya itu gundah, ya. Kok tidak cocok ya dengan teori yang sudah pernah dipelajari, ya. Dan jantung itu kalau kita belajar itu, ya, sebetulnya jantung ini kalau dibiarkan hidup sendiri tanpa organ lain itu ya mampu itu karena mempunyai pusat otomasi yang namanya nodus sinoauricularis. Tetapi kalau diletakkan di tengah-tengah sistem organ yang lain, ini kurang bagus, ya, terlalu cepat bekerjanya, memompanya, ya, bisa antara 120 dan 130. Nah, Allah dengan kebijakannya menempatkan kabel untuk menenangkan jantung ini, ya, sehingga jantung itu ya memompa antara 60 sampai 100 kali per menit gitu, ya. Di samping itu juga ada kabel tadi berkaitan dengan fight or flight atau saraf simpatis, ya, sehingga orang itu lama beranggapan bahwa jantung itu dilengkapi dengan dua kabel yang saling berlawanan, per antagonis, ya. Maksudnya kalau yang satu terlalu cepat dia bisa ngerem,
Ini kok terlalu lambat bisa dinaikkan, maksudnya begitu. Sehingga bisa kita lihat ini pola rest and digest ya dan fight or flight ya. Jadi dari hasil perenungan dan curiosity-nya, ya, ketertarikan, penasaran itu, maka muncul suatu pemahaman bahwa manusia ini adalah betul-betul makhluk yang baru, ya, yang baru dibandingkan dengan generasi reptil maupun generasi mamalia, ya. Nah, maka muncullah satu kajian, ternyata kabel yang ada di atas diafragma inilah yang sebetulnya yang mengemban tugas untuk health, kesehatan, ya, dan growth untuk pertumbuhan, dan yang terakhir adalah untuk resolution ataupun untuk recovery, maaf, untuk recuperation, untuk penyembuhan atau pemulihan dari penyakit. Ya. Jadi saya kira ini bukan cocok-cocokkan ini. Jadi kalau kita bicara masalah seimbang, ya, seimbang itu ya bagaimana proses-proses yang ada dalam tubuh yang boleh kita sebutkan dengan istilah katabolisme, ya, katabolisme dan anabolisme. Jadi metabolisme itu kan satu proses ya yang bisa kita bagi menjadi proses pembentukan dan perusakan ya atau penghancuran ya. Di katabolisme artinya terjadi kerusakan terus-menerus dan anabolisme terjadi bangunan terus-menerus ya. Tetapi yang sering kita lupa bahwa ada hierarki yang di atasnya, yang itu yang kita namakan tadi manusia ini luar biasa, dianugerahi struktur tubuh yang begitu sempurna. Ya, tetapi karena ketidaktuannya itu maka yang terjadilah apa yang kita namakan dysregulation. Dysregulation yang akhirnya menjadi penyakit. Ya. Jadi di sini nampak sekali bahwa satu kabel yang dinamakan supra, supra itu di atas, diafragma itu sekat rongga badan, ya, harus selalu kita pelihara, kita jaga, jangan sampai kita ke depan dikuasai oleh yang kita namakan saraf stres atau sympathetic nervous system. Ya. Sebaliknya kalau kita dikuasai oleh parasympathetic nervous system yang bersifat rest and digest, itu juga sangat merusak. Bahkan bisa membawa orang ke suicide, ya, bunuh diri. Atau yang paling ringan adalah kesurupan. Ya, itu yang betul-betul dominasi para sympathetic nervous system. Ya, maka sekali lagi ke depan kita kalau ingin memperoleh suatu kondisi kesehatan yang kafah, holistik, jadi bio, psiko, sosio, spiritual, mestinya kita selalu fokus pada supra diafragmatic vagus ini. Ya. Vagus adalah wandering nerve, saraf pengembara, ya, yang kita sudah belajar dulu di SMP bahwa saraf otak itu ada 12, ya, satu di antaranya saraf ke-10 ini. Ya. Baik, lebih-lebih kalau kita kaitkan dengan aspek spiritual, ya, jadi kita harus betul-betul mengenali suatu istilah yang dinamakan neuroception. Dulu kita hanya mengenal suatu istilah perception, ya, yang seringkali kita kalau individu dalam kondisi dikuasai oleh stresor yang tinggi, maka yang terjadi adalah misperception. Melihat, minta maaf, melihat mainan ular, ya dikira ular betulan, menginjak selang air, dikira menginjak ular, ya. Ini kan misperception, ya. Tapi ini lebih lagi yang kita namakan neuroception, yang pastinya ini membutuhkan suatu kondisi yang aman.
safe, ya. Sehingga kalau kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, hendaknya kita betul-betul mentadaburi sekaligus merasakan apakah kita masuk di dalam yang disebut amanu tadi. Karena kalau amanu itu jaminannya adalah pasti safe, aman, ya. Sehingga nanti yang terjadi di dalam tubuh kita adalah regulasi yang sangat bagus. Barangkali kita ingat salah satu surat di dalam surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Jadi sekali lagi ayat ini perlu ditadaburi dan diamalkan untuk memperoleh kondisi fisik kita, biologis kita yang berjalan dengan apa yang tadi kita katakan sebagai terregulasi dengan bagus sehingga tidak memunculkan berbagai penyakit di dalam jasmani kita, ya, sehingga betul-betul kita beribadah nantinya akan menjadi lebih nyaman. Baik, jadi sekali lagi kita dalam forum ini kami mengusulkan bahwasanya yang dimaksud dengan kesehatan yang holistik yang mencakup aspek badan, aspek jiwa, aspek sosial dan spiritual itu semuanya berpusat pada lampu hijau ini, ya. Sedangkan yang lampu kuning tadi yang sudah diperlihatkan di awal adalah fight or flight, ya, untuk memobilisasi, ya. Memang kita perlu, tetapi dalam batas-batas tertentu saja. Kemudian juga yang merah ini adalah mobilization untuk rest and digest. Jadi keduanya harus balance kalau kita tidak ingin mengalami gangguan fisik tadi, termasuk jiwa kita, termasuk sosial kita, dan lebih-lebih spiritual. Spiritual di sini mengandung tiga pengertian, tiga unsur, tiga CS. Ya. Yang pertama adalah connection, yang kedua adalah contribution, dan yang ketiga adalah um, compassion, ya. Jadi connection kita kenal satu ayat di dalam surat Al Imran 112, duribat alaihim dhillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kita membangun hubungan yang bagus dengan Allah maupun manusia. Kemudian yang kuning ini dan merah tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Ini urusan-urusan dunia ini memerlukan keduanya, ya, tapi dalam batas-batas yang proporsional. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau ayat ini dilanjutkan, wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi yang sifatnya merusak itu adalah yang kuning. Ya. Jadi ini barangkali bisa dianalogikan dengan an-nafs ammarah bisu. Wa mubari'un nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Itu ada dalam surat Yusuf ayat 53, dan yang di bawah ini termasuk an-nafs al-lawamah. Jadi la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi memang immobilization ini ya juga penting, ya, untuk to attract orang untuk menolong kita. Yang utamanya adalah bagaimana kita terus berjuang untuk mencapai kondisi yang hijau tadi, yang kita namakan an-nafs mutmainnah.
ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sangat jelas bahwasanya kita ke depan harus punya pola yang jelas. Mau diapakan diri kita ini ya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya sehingga kita dalam beribadah memperoleh kenyamanan. Ya. Dan juga tidak kurang kita senantiasa minta pertolongan ya dengan doa, doa wal ibadah. Karena doa ini adalah merupakan ibadah. Dengan demikian semakin jelas bahwa kita sebagai makhluk ya yang diciptakan oleh Sang Kholik ini perlu memiliki akhlak ya, akhlak yang karimah. Baik, hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ke depan kita mesti fokus pada segumpal darah ini. Maaf, segumpal daging ini yang sering rancu dengan liver, rancu dengan otak, ya jantung ya jantung, ya. Jadi komponen ataupun organ tubuh yang unsur utamanya bisa memompa itu kan ada dagingnya, ada mudghahnya, ya. Jadi tidak bisa kok liver itu enggak punya komponen dagingnya, otak juga enggak punya komponen daging. Dan yang lebih penting lagi bahwa jantung ini diinervasi tidak hanya oleh tadi kedua kabel yang antagonis ya, simpatetik dan parasimpatetik, tetapi juga ada satu kabel yang mestinya memelihara kerja organ yang ada di bawah diafragma, yaitu GI tract atau sistem pencernaan dan juga sistem reproduksi, ya. Tetapi juga ada yang sampai ke jantung. Nah, inilah yang sering menimbulkan apa yang kita namakan mati mendadak, ya. Kita namakan apa ya, kondisi jantung yang bradikardia sangat lambat dan asfiksi sekaligus menyempitkan saluran pernapasannya. Dulu waktu kami menjadi asisten, nah dulu istilahnya asisten dosen, kami sering mencoba menjepit kabel yang ada di leher hewan coba yang ternyata menjadikan hewan coba tadi nafasnya seperti orang habis nangis itu. Bahkan sistem pencernaannya itu menjadi hiperperistaltik sehingga diare dan sebagainya. Tapi waktu itu ilmu saya belum sampai keduluan orang Amerika ya yang berhasil membagi vagus atau wandering nerve menjadi yang di atas diafragma yang bersifat memelihara ya, sedangkan yang menuju ke GI tract ini untuk pencernaan dan sistem reproduksi. Oke. Jadi sekali lagi sebagaimana di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa tubuh kita ini untuk memelihara kesehatan itu harus mengaitkan dengan apa yang kita namakan supra ya, diafragmatic vagus. Jadi wandering nerve, saraf pengembara yang beroperasi di atas diafragma dan yang ternyata kita bisa melihat di situ bahwa dia tidak sendiri tetapi satu sistem ya dengan kabel-kabel atau saraf-saraf yang menuju ke pengunyahan kita, rahang ya, mastikasi, kemudian juga middle ear muscle ya. Jadi yang menuju ke otot pendengaran yang di tengah, kemudian juga wajah, facial muscles, kemudian juga yang berkaitan dengan penelanan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk gesture, sehingga nanti kalau jantung itu ada permasalahan, ya mungkin bisa dirasakan dengan adanya nyeri di rahang, bisa juga dirasakan
apa ya, kesulitan menelan, tercekik ya, dan juga bisa dirasakan dengan nyeri-nyeri di daerah punggung ya. Jadi karena kabelnya itu memang satu satu kesatuan. Sehingga dengan demikian kita mencoba mengolahnya, mengelolanya yang berlawanan supaya jantungnya sehat ya. Mulai dari pengunyahan dan sering mendengarkan suara-suara yang bagus ya. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an dikatakan fi jannatin aliyatil la tasma'u fiha lagi ya. Jadi di surga itu tidak ada orang yang berbicara yang tidak bermutu ya. Maka sekali lagi kita harus hati-hati di era medsos sekarang ini ya. Kita harus betul-betul memperhatikan ya bagaimana otot-otot yang bisa menciptakan atau memproduksi suara ya, sampai-sampai dalam surat Al-Hujurat intonasi itu juga diperhatikan. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Termasuk kalau dilanjutkan innalladzina yunaduna kami warail hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi pengaturan nada ini penting sekali perhatikan. Baik, jadi sekali lagi yang paling mudah ke depan yang kita coba mengawali adalah bagaimana kita mengelola wajah ini. Ya. Bisa enggak wajah kita ini kita upayakan senantiasa berseri-seri. Ya. Ya, tadi, sebagaimana disebutkan hampir setiap Jumat kita mendengar wujuhu yaumaidzin na'imah. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan wujuhu yaumaidzin nadhirah. Wajah mereka senantiasa berseri-seri. Ya. Bahkan Rasulullah pernah bermuka masam, ya, ditegur, abasa wa tawalla. Ya. Kemudian akhirnya sampai akhir hayat beliau itu menggambarkan ayat surat Ali Imran 159 fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalil qalban fadhu min haulik. Ya, jadi beliau wajahnya senantiasa berseri-seri. Jadi ke depan untuk memelihara kesehatan jantung, marilah kita hindari wajah-wajah yang selain yang ada di kiri atas tadi. Wajah kemarahan, wajah kesedihan, wajah ketakutan, wajah kebencian, wajah kekecewaan, itu semuanya akan berefek pada kesehatan jantung. Sementara kita kenal bahwa kolbun salim itulah yang menjadi syarat utama kita menghadap Allah. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Yang kedua adalah sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa yang memelihara jantung itu termasuk diantaranya kabel yang berurusan dengan vocalization. Ya. Dan yang paling menarik di otak itu ada bagian yang namanya homunculus motorik. Ya. Jadi mohon maaf barangkali yang hadir pada acara webinar ini jarang ya membayangkan bagaimana dulu seorang ahli bedah saraf itu ya sambil operasi memasukkan elektrode ke korteks ya. Wah, ternyata kok bisa menggerakkan mulut, lidah, ya, subhanallah, tangan, subhanallah. Yang sekarang ini dipelajari di ilmu kedokteran bahwa di korteks cerebri itu ada bagian namanya homunculus. Homo itu manusia, kulus itu artinya kecil ya dan urutannya tidak berurutan ini ya. Dan ini saya kira sesuai ya dengan perpanjangan usia ya. Ini semakin lama makin banyak usia tua ya. Sementara ekstremitasnya sudah mulai terganggu, maka saya kira kita perlu fokus pada homunculus motorik ini. Baik, ini adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah bahwa di belahan otak kiri ini ada area Broca, ya, lagi-lagi luar biasa ya pendahulu kita yang fokus pada sains ya, jadi yang kadang-kadang mereka tidak memikirkan honor,
Bahkan kalau kita lihat fenomena di dunia pendidikan itu semakin tua itu tidak semakin digaji banyak ini. Semakin sedikit ya. Padahal pengalaman mengajarnya ini sudah bertahun-tahun ya, sehingga saripatinya luar biasa. Ya inilah fenomena kehidupan ya. Jadi apalagi di zaman sekarang ini kan orang yang serba materialistik ya, yang dihargai tinggi itu bukan mereka yang tekun belajar, tapi ya sebaliknya yang hehehe itu tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Untunglah ada salah satu ayat yang disebut tadi, yaumala yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi tolong dicatat bahwa area barokah ini adalah yang menjadikan kita bisa bicara. Maka tolong bicara itu harus betul-betul difikirkan. Jangan sampai apa yang melintas di hati kemudian diucapkan. Tapi sebaiknya disaring dulu sampai ke saringan. Satu, apakah bermanfaat bagi diri kita? Yang kedua, apakah bermanfaat bagi orang lain? Dan yang terakhir, apakah Allah ridho dan ucapan kita? Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Bagi jamaah haji dikatakan bahwa al-hajju asyhurul ma'lumat. Faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuko wala jidala fil hajj. Ya, lebih kita ini sekarang sedang asik memperbincangkan debat. Kita lupa bahwa dalam An-Nahl ayat 125 sangat-sangat jelas. Di situ Allah memberikan petunjuk ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi sekali lagi berdebat pun dengan cara yang bagus. Ya. Jadi sekali lagi inilah perlunya petunjuk. Ya. Sampai-sampai Allah itu menegaskan wahudu ila thayyibinal qaul wahudu ila sirotil hamid. Jadi saya kira kalau kita kembali ke homunculus motorik ya, kita tidak menafikan betapa banyak orang sekarang banyak bicara yang minta maaf substansinya kurang bisa kita ambil ya. Jadi istilahnya hanya bicara. Kenapa? Kurangnya pengetahuan tentang diri ya. Jadi kan masyarakat kita ini well educated ya, tahu dirinya siapa toh ya, maka insya Allah tutur kata tutur kata yang bagus, yang sangat membangun, tidak akan menjadikan antar individu itu menjadi konflik, tapi bagaimana antar individu itu menjadikan co-regulation. Bahkan bicara pun ada satu istilah yang ada dalam buku ilmiah itulah pembicaraan yang sifatnya diedik. Ya. Kemudian juga intonasinya yang diatur, yang kita namakan prosody. Jadi mengatur bicara itu pun sebetulnya aktivasi dari saraf yang mendukung kesehatan kita. Ya. Health, growth, and restoration. Ya. Sehingga penting sekali kita memahami bagaimana orang bisa bicara. Oke, lebih-lebih di sini kita bisa melihat ya, ini kalau kita memeriksa itu sekali periksa 50 juta ini ya. Jadi apa yang aktif di otak kita kalau kita hanya melihat bacaan Al-Quran saja? Itu yang aktif yang paling belakang itu, daerah oksipital ya. Bagaimana kalau kita hanya mendengar orang mengaji ya, murotal itu yang aktif yang samping ya. Gimana kalau kita hanya bicara saja yang kadang-kadang tidak tahu artinya ya, minta maaf. Ini menjelang bulan Ramadan ini sebagai test case ini. Kalau imamnya membaca ayat ini berapa persen yang nyambung ini ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan dan yang paling utama di situ pentingnya tadabbur ya. Afala ya tadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Itu ada dalam surat Muhammad ayat 24. Jadi siapa yang ingin aktif otaknya ya, tetap bekerja dengan baik, maka rajin-rajinlah untuk tafakur, untuk tadabbur ya, sehingga bright otak kita ya. Baik, jadi sekali lagi sebagaimana doa Nabi Ibrahim
Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ini doa yang luar biasa. Jadi bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa menjadikan hati kita ini bersih, sehingga nanti yang keluar dari tutur kata insya Allah, tutur kata yang bagus. Ya. Baik, jadi sebagaimana di awal tadi sudah kami sampaikan betapa uh, pemahaman ilmu kedokteran yang selama ini melihat adanya fenomena perantagonis, ya, jadi suatu kabel yang berlawanan terus bekerjanya, tetapi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata kita bisa memformulasikan adanya saraf sosial, ya. Sosial nervous system. Mengapa demikian? Karena tadi saraf vagus tidak sendiri, tetapi juga berkaitan dengan rahang, dengan wajah, dengan telinga, dengan pita suara, dan juga dengan uh, otot-otot punggung untuk gesture, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Luar biasa ayat ini, ya, betapa takwa, ya, sebagaimana kita sering mendengar kalau jamaah haji mau pergi haji itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, karena bekal takwa adalah sebaik-baik bekal, ya. Orang yang bertakwa itu pasti nanti sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan juga rizki dari arah yang tidak diduga. Jadi nampak jelas di dalam slide ini bahwa ke depan kita harus senantiasa mencari solusi, ya. Jangan yang terjadi adalah dissolution yang mengantarkan individu kepada dis-ease, ya, yang tadinya mudah jadi sulit, itu malah jadi penyakit tadi, ya. Oke, jadi sekali lagi ke depan kita fokus untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga dengan kemampuan kita mengeksplorasi alam, mempelajari ayat-ayat Allah, maka ilmu pengetahuan berkembang terus dan juga teknologi. Dan yang menjadi catatan, rukun Islam yang kelima setelah pulang haji dikatakan mabrur, yaitu mereka yang tibul kalam wa it'amut to'am. Jadi bicaranya bagus dan suka memberi makan. Ya. Sekali lagi, hadirin yang dirahmati Allah, peserta webinar, menyongsong pergantian tahun ini, sebaiknya kita rajin-rajin membaca surat Al-Hujurat agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang harmonis. Ya. Jadi di level individu harmonis, sebagaimana sudah diingatkan dalam surat Al-Infitor, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini kalau di level masyarakat, kita juga membangun suatu jamaah yang indah, ya, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur, ya. Bagaimana social engagement itu terbentuk? Maka syaratnya adalah kita harus merasakan aman, ya. Demikian ada proximity, kemudian kita bangun kontak, ikatan, ukhuwah insaniyah yang bagus, ya, untuk membangun bangsa yang kuat, ya, tidak sebagai yang dicontohkan negara-negara lain yang saling bunuh membunuh, ya. Jadi sejarah kejadian manusia terulang lagi, ya, ketika malaikat berdialog dengan Tuhan, ya. Bagaimana ini? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang saling bunuhnya? Baik, jadi sekali lagi sebagai awal tadi sudah kami sampaikan bahwa masing-masing individu introspeksi kita masuk golongan yang mana, ya. Jadi ternyata masyarakat kita terbelah dengan pergantian tahun ini. Ada yang di bawah, masih di bawah 30 tahun, ada yang di atas 30 tahun. Maka untuk menjaga kondisi fisik yang bagus, maka sebaiknya kita meluangkan waktulah
150 menit dalam seminggu untuk melakukan aktivitas olahraga dengan fit principle, frekuensi, intensity, time, and time. Baik, jadi sekali lagi ini satu bukti yang bisa kami sampaikan bahwa kemampuan fisik ini terbatas, ya, sehingga kita tidak bisa memaksa orang untuk mengaktifkan ekstremitasnya atau anggota geraknya, sehingga yang tersisa setelah usia 64 tahun itu tinggallah leher dan kepala. Sehingga kita harus lebih aktif lagi, mengaktifkan bagian leher kepala dengan vocalization, dengan breathing, dan posture. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal Mutakin atas penyampaian materinya yang luar biasa. Sebelum menuju sesi diskusi, saya izin menyampaikan sedikit rangkuman materi yang saya peroleh. Pada sesi materi ini, kita telah dipaparkan seputar kebugaran fisik yang dibatasi sampai usia 65 tahun. Sistem tubuh dipertahankan oleh keseimbangan istirahat dan siaga. Belajar dapat dilakukan dengan baik ketika tenang dan untuk tenang adalah dengan berzikir. Dalam kondisi tidur tenang dan maka gangguan kesehatan juga berkurang. Menjelang bangun di pagi hari muncullah berbagai macam penyakit. Pada siang hari menjadi waktu untuk fight or fight. Dari rasa penasaran muncul pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang baru dibandingkan dengan generasi reptil dan mamalia. Metabolisme bisa dibagi jadi proses pembentuk dan penghancuran. Jika ingin mendapatkan kesehatan yang kafah, fokus pada supradiafragmatik vagus. Untuk menjaga kesehatan jantung, diperlukan juga menghindari berwajah masam. Pada area broca dalam otak digunakan untuk berbicara, maka harus betul-betul disaring apa yang keluar di lisan. Mengatur bicara merupakan aktivasi untuk kesehatan kita. Agar otak tetap aktif, maka dibutuhkan tadabur. Senantiasa mencari solusi, jangan sampai eh, pada dissolution yang menimbulkan penyakit. Social engagement dapat terbentuk ketika aman, dan ketika aman, maka terbentuk juga ikatan sosial. Berikutnya, kita akan memasuki sesi diskusi. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan dapat disampaikan secara tertulis melalui fitur Zoom Chat, secara langsung melalui fitur Raise Hand. Silakan. Ah, Tadi sudah ada yang tanya tadi, Mas. ya, ada pertanyaan dari Yoga Irwan. Assalamualaikum. Izin bertanya tentang Waalaikumsalam. bagaimana kita dapat menciptakan pendekatan kesehatan yang holistik dan menyeluruh yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis, tetapi juga memperhitungkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta bagaimana integrasi pendekatan biopsikososio-spiritual dapat menciptakan transformasi dalam sistem perawatan kesehatan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan Juga saya kira alhamdulillah sore hari ini kita sama-sama belajar. Jadi bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Pada prinsipnya ya kita ya tidak hanya mentadaburi Al-Quran ya, tapi juga mempelajari tubuh kita. Jadi jangan sampai, oh itu kan pelajaran kedokteran, tidak ada urusan. Ya jangan ya. Ilmu Allah itu sangat luas sekali. Nanti bisa dibaca Mas juga pada surat Al-Kahfi ayat 109 ya. Kul laukan al-bahar midadan di kalimat Rabbi. Jadi kalau kita mau apa ya mempelajari betapa ilmu Allah sangat luas. Untuk sore hari ini kita ini kan menambahkan ya suatu kondisi fisik yang sehat, tetapi ternyata manusia itu tidak hanya badannya loh. Nah, maka dulu ya dokter itu dinamakan sebagai physician ya karena yang di fokus ya fisik saja ya. Kalau Jerman lumayan lumayan tuh ich bin Arzt ya, seniman itu ya. Jadi sekali lagi sebetulnya kalau lihat judulnya kelihatannya kompleks sekali ya. Bio, psiko, sosio,
spiritual ya. Jadi sebetulnya itu simple loh, bisa disimpelkan lagi ya terkumpul di vagus nerve yang supradiafragmatik. Nah, sekarang kalau Mas Yoga sudah tahu ya, yang namanya vagus itu kan punya jaring dengan saraf kelima untuk mengunyah ya. Jadi kita lihat itu kerbau itu makhluk yang sangat tenang itu ya, karena gayem itu. Ya. Mengapa Mas Yoga harus ingat, zikir tidak hanya mengingat tetapi menyebut. Jadi semakin banyak kita menggerakkan rahang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ingat loh, zikir itu tidak hanya menggerakkan rahang loh ya, menggetarkan pita suara, mengatur pernapasan, telinga juga dimainkan ya. Jadi semuanya menjadikan sehat ya, apalagi muatan dari zikir yang kita sebutkan itu berkorelasi dengan yang Maha Pencipta. Maka kalau Mas Yoga ikut sholat Jumat, kadang-kadang khotibnya mengingatkan fadkuruli azkurkum ya. Ingatlah saya pasti akan mengingat. Jadi Mas Yoga kok saya belum pernah lihat di TV, tidak pernah lihat membaca di koran, tidak berkecil hati Mas. Selama Mas Yoga itu senantiasa berzikir, biar Allah yang mengingat Mas Yoga, yang menyebut-nyebut Mas Yoga. Ingat Mas Yoga ya, di dalam surat Al-Insan itu ayat 1 ya. Hal ata al-insan ya, minadahr ya. Jadi pada suatu saat Mas Yoga itu tidak dikenal ya. Hinum minadahr ya, lam yakun syai'a madhkuro. Jadi Mas Yoga itu dulu enggak bisa disebut sebagai Mas Yoga itu ya. Orang kita itu asalnya dari apa sih? Alam yakun nutfata mim maniyi yumna, air yang dipancarkan. Ya, tiba-tiba Mas Yoga kok jadi sekarang seperti ini ya. Jadi kita harus selalu kilas balik ya, sehingga penting sekali kita. Biarlah kita dikenang orang, tapi yang penting Allah selalu mengingat kita. Ya, jadi sekali lagi Mas Yoga, bahwa sejak lahir kita sudah dibekali new vagus. Ya, kenapa kita dikatakan sebagai makhluk yang baru? Ya, karena makhluk yang lama yang paling primitif itu namanya reptil. Itu dia membawa apa yang kita namakan old vagus. Jadi vagus yang primitif, yang kuno, yang kerjanya ya hanya untuk makan, tidur ya. Terus generasi berikutnya mamalia itu yang aktif itu fight or flight, itu namanya sympathetic nervous system. Nah, generasi terakhir manusia ini dilengkapi dengan new vagus yang bisa mendamaikan antara reptilian brain dengan cortex atau mamalia tadi. Ya, sehingga kalau Mas Yoga betul-betul bisa memelihara ini, maka badannya sehat, jiwanya selalu happy, ya, tidak seperti tadi wajahnya murung, sedih, ya, kemudian apa tadi takut, kemudian muncul kebencian, ya, dan kekecewaan, ya, karena secara sosial tadi, jadi ada interaksi yang bagus, co-regulation, ketemu siapapun ya, jangan sampai Mas Yoga, saya kalau ketemu Anda kok mal-mal ya, saya kalau ketemu Anda kok migrain ya, itu berarti tidak terbentuk co-regulation. Ya, secara spiritual tadi yang saya katakan, duribas alaihi mudillatu anama ukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Bagaimana kita membangun itu juga lewat vagus. Istilah sabar itu vagus. Syukur itu di vagus yang baru ya. Sedangkan untuk simpatis itu ya terburu-buru ego ya, seperti dalam al-qiyamah ya, kalabal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Nanti yang sudah hopeless itu ya di bagus. Jadi kesehatan yang membantu apa, kesehatan yang bisa membangun keperawatan untuk mempercepat kesembuhan itu namanya recuperation atau restoration. Itu ya kita harus fokus kepada vagus yang supra diafragma, yang berinteraksi, yang berkolaborasi, yang membangun suatu sistem jejaring lewat
saraf-saraf tadi, saraf kelima, saraf ketujuh, saraf ke-9, dan saraf ke-11. Begitu, Mas, ya. Insya Allah nanti dipelajari lagi. Baik. Terima kasih atas atas jawabannya. Bagi peserta yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk melalui Zoom chat atau bisa secara langsung melalui fitur Raise Hand. Baik, mungkin bisa sambil menunggu. Adakah saran dari Bapak untuk menjaga kesehatan? Apalagi kita sekarang mulai memasuki musim penghujan. Pertanyaannya untuk saya, Mas, ya. Iya, Pak. Baik. Jadi sekali lagi, kalau kita mempelajari ilmu faal, fisiologi, bahwa sebetulnya kita harus betul-betul care tentang apa yang kita namakan kondisi cairan yang justru ada dalam tubuh kita, ya, bukan air hujannya, ya. Jadi kalau cairan dalam tubuh kita bisa dipertahankan balance tadi yang sudah disampaikan oleh saudara moderator, ya, ada katabolisme, ada anabolisme yang bisa berjalan dengan baik di bawah pengawasan New Vagus tadi, maka ketika homeostasis terjadi atau steady state, maka perubahan yang terjadi di lingkungan luar itu tidak akan mengganggu kondisi kesehatan kita. Ini, sekali lagi kata kuncinya adalah homeostasis atau steady state. Cuma minta maaf ini konsep lama hanya fokus pada keseimbangan tadi, rest and digest, fight or flight, rest and digest, fight or flight. Tetapi sebetulnya ada yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi ketika uh, new vagus tadi betul-betul kita pelihara, kita aktifkan, ya, melalui pemahaman kita tentang hubungan, ya, antara diri kita dengan lingkungan yang ada di luar, ya. Dan yang paling penting lagi, Mas, bahwa lingkungan yang di luar tubuh kita ini sebetulnya harus dipastikan dalam kondisi aman, ya. Jadi inilah perlunya kita mengimani yang maha gaib, ya. Apalagi nanti, Mas, bisa kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 4, ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kita berada Allah senantiasa membersamai, ya. Di samping itu juga ada di dalam surat Qaf kalau tidak salah itu, ya, bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat bahkan terhadap urat leher. Ya, jadi saya kira keamanan ini harus kita uh, jaga terus. Yang berikutnya, minta maaf, kita seringkali lupa ya dimensi waktu itu ada dimensi waktu yang di belakang jauh sekali sejak Nabi Adam, sehingga tadi kita perlu diingatkan, ya, kita sering dalam Al-Quran membaca wa'idh, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 111, wa'idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli amanna qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ingat ya, ketika saya mewahyukan, subhanallah, betapa kasih sayang Allah mengajak kita, ya, untuk mengingat masa lalu yang panjang yang tidak mungkin kita ketahui kalau tidak ada petunjuk Allah. Dan juga masa akan datang, kita diingatkan, wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi atin tamut.
Artinya apa? Kita tidak akan tahu berapa perolehan kita, earning kita ya di hari esok, dan kita tidak tahu di mana kita akan mati. Jadi sebetulnya konsep sehat itu harus betul-betul difahami berpangkal pada kondisi homeostasis atau steady state yang tidak lain adalah cairan ekstra sel. Ya, jadi saya kira ini di zaman medsos yang begitu bagus, kita jangan hanya fokus pada hal-hal yang bersifat ya menjadikan masyarakat kita ini terpecah belah. Tapi tengoklah tubuh kita ini begitu harmonis dan itu akan terganggu manakala kita kehilangan konsep ya pengetahuan yang jelas tentang tubuh kita sendiri sehingga nanti tadi sebetulnya kena hujan tidak apa-apa malah jadi kerokan jadi masuk angin itu kenapa karena tubuh kita tidak siap ya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan begitu ya Mas ya. Baik. Nah, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, sudah terhubung bersama kita Bapak Abdul Malik Usman. Apakah Bapak Malik memiliki tanggapan? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi. kasih Pak Prof. Luar biasa paparan sore ini dan saya minta maaf. Ya, cukup lama saya tidak sempat bergabung, tapi saya tahu pernah juga saya buka, tapi saya tidak muncul. Subhanallah. Nah, ini pertama yang ingin saya komentar bahwa ya harmoni itu memang sesuatu yang harus diwujudkan. Ya, karena sebenarnya kunci sehat itu di situ. Ya, Apakah betul. sehat jasmani Ya, maupun sehat secara rohani. Saya menggarisbawahi pertama, pada sehat rohani ini juga perlu ada semacam satu kondisi rohani yang harmoni ya, antara rasio, rasa, dan rohani karsa. atau spiritual. Kalau saya memakai istilah Abdul Halim ya dari Mesir yang disebut dengan ar-ruhiyah, itu cakupannya adalah akal, kemudian kal, dan ruh, spiritual. Jadi ini juga harus dalam posisi, dalam satu pola interaksi yang harmoni. Tapi dalam tataran fakta, ya, ada orang cerdas secara intelektual, tetapi gersang spiritual. Ini menjadi tidak harmoni. Ya, ada orang yang spiritualnya bagus atau ritualnya bagus, ya, jiwanya bagus, tetapi kecerdasan intelektualnya kurang sekali. Nah, ini juga akan menjadikan satu situasi yang disharmoni dari dalam hal-hal yang terkait dengan rohani atau aspek rohani. Nah, saya melihat ya seperti juga Pak Prof juga sudah sering membaca bahwa uh, konsep Islam garis miring Al-Quran tentang manusia selain kata Bani Adam itu ada Bashar, ya, ada Anas, ada Insan. Nah, pada kata Anas dari kata Anisa ini artinya juga harmoni. Jadi asal manusia itu karena ramah. Anisa itu artinya ramah. Jadi karena itu Mas Anis itu kemana-mana ya tampak ramahnya itu. subhanallah. Iya, Subhanallah. iya. Jadi Anissa itu artinya ramah. Ya, jadi Alhamdulillah. kenapa dia ramah? Karena dia adalah makhluk sosial yang harus menjaga harmoni sosial. Keramahan itu modal penting untuk merawat harmoni sosial.
kemarahan itu merusak harmoni sosial. Jadi, Sahih. ya itu dari kata anas ya. Maka tadi ayat ini baik tadi wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Karena di awal yang kata ya ayuhan nas. Nah, sehingga ada harmoni itu dibangun karena itu. Jadi ditambah lagi dengan insan yang sesungguhnya adalah tekan pada aspek kecerdasan kognitif, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Kombinasi semuanya ini akan naik pada kecerdasan makrifat. Kombinasi semuanya ini akan naik kepada kecerdasan di level para nabi dan para rasul. Masya Jadi Allah. ini semua itu sebenarnya sudah dalam takaran yang seimbang gitu. Nah, Sahih. karena itu maka banyak sekali ayat yang menyebut orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berada pada posisi keseimbangan itu dalam relasi dengan Allah, Tuhan, Yap. relasi dengan sesama, dan relasinya dengan alam dan lingkungan. Dan alam ini sendiri sudah didesain oleh Allah berada dalam posisi tawazu. Masya Allah. Wassama abinaan wal arda firasyan. Kemudian di lain ayat wassama abanainaha wassama rafa'aha wa wada'al mizan alla Izan. tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Jadi ini perlu dan penentu pemegang kendali itu adalah manusia sebagai khalifah. Jadi manusia mau harmoni secara fisik, fisiologi dan seterusnya itu Ya. kalau relasi dia dengan alam ini juga ada pada wilayah tataran yang harmoni gitu. Nah, jadi saya kira bahwa kita tidak bisa hanya berdiri sendiri tanpa mengabaikan atau bersikap mengabaikan menjaga harmoni pada Sahih. alam dan lingkungan itu. Jadi saya kira keseluruhannya Ya. itulah sebenarnya ideal manusia yang bertakwa. Karena itu setiap minggu, setiap hari Jumat, khotib selalu mengingatkan, ayo orang bertakwa, bertakwa. Itu artinya kita diingatkan kembali, marilah kita menjaga harmoni Ya. dan menciptakan keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Pak Kiai. Amin. Lamo tak besuwo ini ya. Iya, Subhan- iya. Terima kasih ya. Subhanallah. Terima kasih. Ada yang raise hand nih, Mas. Iya, iya. Oh ya, silakan untuk Kak Citra. Baik, terima kasih waktunya. Saya izin off cam ya, em, panitia. Baik, terima kasih waktunya. eh, yang kami hormati Bapak Zainal Mutakin eh, selaku pemateri dan Bapak Abdul Makin di sini dan teman-teman peserta webinar. Ini pertama kali saya ikut ini dan alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Prof atas Alhamdulillah. ilmunya. Em, em, Gimana ya? Kan ini kita sedang baru memasuki tahun 2024 gitu ya. Insya Allah. Ya, gitu. Yang kita harapkan adalah tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin gitu Insya kan. Allah. Kita bisa menjadi orang yang beruntung gitu dalam Amin. Amin. dalam itu hadis ya Prof atau ya gitu konsep Islam gitu bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin seperti ya tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin gitu. Em, yang saya tanyakan adalah bagaimana agar kita bisa dari segi kesehatan mental gitu ya, karena memang dengan em, semakin banyaknya teknologi berkembang, Ya, betul. kita bisa memfilter untuk apa yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian juga kesehatan mental berpengaruh kepada kesehatan fisik kita gitu. Em, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah wajar seseorang yang ketika ada masalah gitu ya, ketika mau melakukan ibadah sholat itu terkadang kurang khusyuk gitu. Sebenarnya em, orang gitu ya, ya itu adalah kasus seperti yang saya alami gitu, ketika misalkan saya sedang ada masalah gitu, inginnya kan memang minta pertolongan sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Tapi yang terjadi
ketika mau melakukan mau melakukan sholat gitu ya, itu belum bisa sampai khusyuk gitu. Jadi masih gimana caranya agar saat kita ada masalah kita langsung mendekatkan diri kepada Allah dengan cara khusyuk gitu. Gitu, Prof. Mungkin itu Ya, dulu dari tanya dari saya gitu. baik, terima kasih. Jadi atas pertanyaannya yang pertama itu ya yang betul itu ya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya dan hari harus lebih baik dari hari ini. Ya, kalau orang Jepang itu mengatakan kaizen ya, kaizen ya, kaizen itu terus baik ya. Tentunya kalau kita kembali kepada bacaan-bacaan sholat ya, jadi kalau yang betul ya kita ini mengucapkannya itu dari hati ya. Jadi, iya karena butuh, iya karena Masya stain. Jadi memang kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim kalau jamaah haji kalau sampai di makam Ibrahim itu biasanya membaca doa itu. Ini walaupun apa ya tawaf itu tidak ada tuntunan yang jelas harus membaca doa ini, tapi yang jelas ada satu doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin Allah. wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasir. Jadi memang kita ini keberadaan kita ini di bumi ini tidak akan selamanya, kita nanti akan keluar lagi, tapi selama kita dihadirkan mengalami pengalaman kemanusiaan itu selalu kita betul-betul tidak boleh terlepas dari bimbingan Allah. Insya Allah dengan Amin. demikian kita akan terus baik karena seringkali kita banyak mengacu pada pikiran sendiri ya. Padahal Allah mengatakan asa antakrohu syai'ah wa huwa Bahwa khairul 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 lakum. lakum. Ya, jadi boleh jadi kita menganggap itu buruk padahal baik sebetulnya bagi kita ya. Begitu begitu juga sebaliknya. Baik, kemudian mengenai kekhusyuan itu saya kira di dalam surat Al-Baqarah sangat jelas. Lagi-lagi kita minta tolong. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khusyi. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan itu tidak mudah loh ya. Apalagi sedang masalah. Yang menarik kita itu dekatnya pada Allah ketika bermasalah itu. Padahal ya mestinya kita tidak begitu ya dalam keadaan apapun ya kita senantiasa memohon pertolongan Allah. Dan yang paling menarik per definisi dijelaskan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bagi mereka yang yakin berjumpa dengan Allah itu dan akan kembali kepadanya. Jadi saya kira penting sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Kiai ya, Pak. Kita ini punya kolb ya, punya daya nalar ya, juga punya apa tadi ruh dan sebagainya. Sehingga kita betul-betul bisa menyeimbangkan di sana. Jadi sekali lagi memang sebagai manusia ini justru dengan sulitnya khusyuk ini menjadi tantangan untuk terus berlatih, berlatih, berlatih sehingga betul-betul kita berhasil ya. Saya kira Pak Kiai setuju kalau kita kembalikan ke surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladzina amanu. Jadi saya kira kalau kita menggunakan dimensi waktu ya, ini kan tadi surat surat wal asri ya. Ini wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini dipersempit lagi. Ya. Apakah belum tiba saatnya? Jadi kalau kita kembali kepada mekanisme kerja jantung yang belum satu detik sudah memompa lagi, belum satu detik memompa lagi. Untuk siapa itu jantung bekerja? Kalau bukan untuk mengaliri otak supaya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira kita kembali ke dimensi waktu saja ya Mbak ya. Alam yakni lilladzina amanu antah sya'a qulubuhum lidzikrillah. Dzikrillah. Wa ma nazala minal haq. Nah, qulubahum, maaf ya. Mana zalamnal haq wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatola alaihimul amada faqasat qulubuhum wa katsirun minhum
fasiqun. Jadi tolong diperhatikan, waktu begitu terbuang percuma dengan buka-buka YouTube, gadget dan sebagainya itu. Tahu-tahu sudah ganti tahun lagi. Sementara kita belum menemukan jalan hidup yang istiqomah yang digambarkan tadi dalam surat Fusilat ayat 30. Jadi sekali lagi tolong, ini kebetulan saya ini kan fasnya ke jantung ya. Jadi saya selalu berpikir ini jantung ini, apalagi jantung masyarakat yang kemerungsungan, yang suka marah, itu belum satu detik sudah mompa lagi. Sampai kapan itu? Sementara isi dari ruh tadi untuk menghidupi ruh itu terbuang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya kira pertanyaannya sangat bagus sekali mengingatkan kita pada surat Al-Hadid ayat 16. Dimensi waktu ya. Ini waktu sebagai anugerah menjadi power yang tidak ternilai mau kita apakan ya. Sementara kita ingat wa ma khalaqul jinna wal insa Ilal illa ya budun. gitu. Saya kira itu jawabannya ya Mbak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih, Prof, atas Iya. jawabannya sangat bermanfaat sekali. Sami-sami alhamdulillah. Tadi ada yang tanya lagi apa ya? Eh, tidak ada. Oh tidak ada. Baik, mengingat waktu, mohon maaf Bapak Ibu, sesi tanya jawab kali ini sudah tertutup. Sebelum ditutup, kiranya berkenan pembicara memberikan closing statement. Silakan Ya, Pak. baik. Jadi saya kira untuk closing statementnya itu ya, Allah sudah menciptakan kita. Marilah kita bekerja sama dengan Yang Maha Pencipta untuk memelihara anugerah yang diberikan pada kita sampai kita tidak ada salahnya untuk membuka kembali surat Asyura ayat 36. Fama utitu min syai' famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa. Ya. Jadi sekali lagi apapun yang Allah berikan pada kita lebih-lebih dalam surat Al-Qasas 77 mari kita gunakan untuk mencari kampung akhirat ya. Meskipun dunia ini juga tidak boleh kita pegang. Contohnya ya tubuh kita ini sebagai kendaraan untuk beribadah ya harus betul dipelihara melalui pemeliharaan saraf vagus atau saraf ke-10 yang new yang di atas diafragma yang berkolaborasi dengan uh, pengunyahan, pita suara, pernapasan dengan caster yang itu tercermin dalam zikir kita. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim sehingga kita bisa sebagai makhluk yang berpikir bisa menggunakan potensi akal kita untuk merenungi ciptaan Allah. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kembali kepada Dr. Zainal Muttaqin Sofro AIFM, serta peserta yang antusias dalam mengikuti sesi konten dan diskusi pada sore hari ini. Kami informasikan bahwasannya webinar integrasi ilmu dan agama bulan ini masih mengangkat tema besar Islam dan ilmu kesehatan. Besar harapan kami, Bapak Ibu peserta dapat berpartisipasi dalam agenda-agenda webinar integrasi ilmu dan agama berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu. Marilah kita tutup agenda pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dev ya. Iya, Pak.